Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Pak Joko, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, ini kan sebenarnya 2022, ini Pertamina kan sudah didaftarkan ya kendaraan roda 4 yang bisa mendapatkan subsidi BBM. Lalu hingga kini belum terrealisasi atau belum dilakukan. Apa ada kendala mungkin? Ya, pada saat itu Pertamina melakukan uji coba sistem, ya misalnya Kijang itu, kan kapasitas bensinnya maksimum cuma 60. Ya kalau dia beli 100, berarti kan ada yang salah, ada dimodifikasi tuh tangkinya. Ada dibolongin lah, ada tangki lagi. Nah, di sistem IT itu sudah di-set, misalnya Kijang hanya dibatasi sesuai maksimum kapasitas tangki. Udah, itu nozzle SPBU-nya itu udah nggak bisa keluar di luar kapasitas tangki gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan banyak penyalahgunaan tuh di lapangan. Mobil Isuzu Panther misalnya, masa isinya ada yang 700 liter, 400 liter, itu kan berarti dimodifikasi. Dimodifikasi, betul. Iya, di SP ngisinya tuh jam 2 pagi dan sebagainya. Nah sekarang sistem IT Pertamina itu sudah bisa dilihat jam berapa, ada CCTV-nya, ngisinya jam berapa, mobilnya apa, berapa liter, sudah uji cobanya sudah berhasil, sudah sukses, sudah bisa. Nah nanti kita tinggal regulasi bagaimana ini lebih simpel, artinya di SPBU itu nanti misalnya petugas SPBU itu roda 2, ya udah bisa. Terus plat kuning misalnya bisa gitu. Terus angkutan umum bisa, angkutan barang semua bisa. Jadi regulasi yang keluar ini akan lebih mudah pelaksanaannya di lapangan, dibantu dengan sistem IT. Nah kemarin-kemarin itu kita pakai manual susah. Nah sekarang ini regulasinya akan dibuat mudah implementasi di lapangan. Dan sistem IT-nya digunakan juga untuk pengawasan seluruh Indonesia, ada 7.000-an lebih SPBU, ada 17.000 pulau, sehingga hanya IT lah yang bisa mampu untuk melakukan itu. Gitu. Nah, IT-nya sudah siap, tinggal gimana regulasinya, kebijakannya seperti apa. Nah itu dimasukkan nanti ke sistem IT udah otomatis. Nah kita tinggal tunggu saja nanti seperti apa regulasinya, kemudian disosialisasikan, kemudian diimplementasikan. Oke, sistem IT ini nanti juga akan disosialisasikan atau dilatih begitu kepada operator SPBU mungkin atau petugas SPBU, karena itu kan ujung tombak SPBU, suka berdebat juga sama pengguna begitu kan? Nah di SPBU itu selama katakan taksi online gitu ya, angkutan online. Ya dia terdaftar di suatu perusahaan yang mobil ini adalah merupakan taksi online. Nah nanti untuk mendapatkan BBM bersubsidi, dia akan apply ke sistem IT-nya Pertamina. Oke, mobil ini sudah nanti akan dapat barcode, tinggal barcode-nya di-scan di SPBU, udah dia bisa. Gitu. Nah, saya nggak tahu nih ke depan apakah barcode bisa dipalsukan, ya. Namanya orang Indonesia kan suka, masyarakat suka pinter-pinter apa aja ya dibuat palsu gitu. Nah, mudah-mudahan sistem IT yang sekarang itu namanya barcode nggak bisa di-copy untuk yang lain-lainnya gitu. Nah, ini pasti di awal-awalnya ada orang mencoba untuk menyalahgunakan dan sebagainya, ya mungkin pasti ada, tetapi saya yakin dengan kita udah uji coba, Pertamina sudah uji coba itu, mudah-mudahan itu tidak terjadilah penyalahgunaan yang seperti kemarin-kemarin gitu. Baik, Pak Kardaya, kira-kira masyarakat siap nggak dengan kebijakan atau sistem yang disampaikan Pak Joko tadi? Kalau masyarakat sih ya siap nggak siap ya harus siap, tetapi masalahnya begini, kalau menurut saya. Dari awal saya memperkirakan ini akan rumit. Karena apa? Ini kan subsidi, yang disubsidi itu orang, itu yang punya tukang ini ojek online atau atau kendaraan. Ini kan yang disubsidi kan manusia. Kok kenapa yang diatur ininya tuh kendaraannya? CC-nya berapa, ininya berapa? Pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan. Sebetulnya ini kan sesuatu yang simpel dibikin rumit. Misalkan ada tukang ojek, kita tanya misalkan gerakan 1 bulan kebutuhannya berapa liter, kita kasih kartu. Ini kan kartu tol aja bisa nih, berapa kebutuhannya, 100 liter, ini 100 liter sebulan. Artinya subsidinya dihilangkan, diganti tunai, begitu? Iya, artinya bahwa orangnya yang disubsidi itu, orangnya yang dituju, bukan kendaraannya. Ini kan kendaraan ini nanti tankinya berapa segala macam, itu menurut saya adalah membuat sulit sesuatu yang mudah gitu. Sekarang kalau
para supir, katakanlah supir angkot gitu. Angkot itu butuhnya berapa? Ya dikasih kartu 1 bulan sekian. Tiap ngisi set gitu. Nanti kalau seandainya berdasarkan perhitungan dia butuhnya 200 liter. Tapi dia itu karena mau jual keluar segala macam itu belinya 300. Ya 100-nya itu beli dengan harga bebas, begitu harga umum, bukan harga subsidi. Begitu di kartunya udah habis, pakai harga. Ini kan simpel. Pertama simpel, lalu secara pembiayaan banyak yang akan membiayai. Siapa? Itu kayak kartu tol apa segala macam. Bank-bank itu membiayai. Ya? Dan contoh tol itu adalah contoh yang paling sederhana yang bisa diterima di masyarakat. Itu kok kenapa sekarang yang sederhana dibikin sulit gitu? CC. Kita kan petugas itu nggak tahu CC. Belum tentu tahu. Lalu habis itu tangkinya. Tangki mobilnya sama, belum tentu pabriknya. Ya katakanlah tidak dimodifikasi. Tergantung pabriknya. Ada pabrik mobil itu yang bikinnya 40 liter, ada bikin 60 liter. Masa distandarkan itu. Jadi prinsip sekali lagi prinsipnya itu yang disubsidi itu siapa? Orang atau kendaraan? Baik, orang atau kendaraan? Iya, kan orang yang disubsidi. Oh kenapa kita mengarahnya ke kendaraan? Nggak bakalan selesai. Oke, Pak Edi bagaimana tanggapannya? Pertama mungkin saya sampaikan, kebijakan yang buruk adalah kebijakan baik yang terkomunikasikan salah. Itu kebijakan buruk. Oleh karena itu dari tadi saya sampaikan bahwa kebijakan ini harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum kemudian dinyatakan efektif berlaku. Itu yang pertama. Kedua, dalam penjelasannya itu harus disampaikan bagaimana sekarang berubah pola pemberian subsidinya. Bagaimana sekarang dibatasi hanya untuk mereka-mereka yang berhak dan kenapa mereka berhak. Itu harus diberikan penjelasannya. Nah dengan demikian masyarakat tidak akan memiliki keresahan yang tidak perlu gitu. Itu. Kedua, ya saya kira yang paling penting juga yang harus dilakukan adalah ketika hal ini disampaikan kepada masyarakat, tidak boleh ada gangguan dalam pelaksanaannya. Memang kadang-kadang ada keresahan yang berlebihan. Misalkan saja pada saat premium dulu dihilangkan, dinyatakan tidak akan ada lagi diedarkan, banyak merasa meresah. Tetapi melalui uji coba ternyata bisa berhasil dan baik dan tidak ditemui permasalahan di lapangan secara signifikan. Akhirnya sekarang masyarakat terbiasa pakai Pertalite. Dan jangan lupa, memang tadi ada konsep ketersediaan dan keterjangkauan. Tetapi masyarakat cenderung mendahulukan ketersediaan. Begitu itu tersedia, masih dalam rentang keterjangkauan yang masih bisa diterima, itu justru yang dianggap pokoknya saya tidak akan khawatir kehabisan. Gitu. Jadi saya tidak, meskipun ada pembatasan, saya masih tetap berhak, saya masih tetap bisa membeli. Jadi saya kira psikologi itu juga harus kita jaga di masyarakat. Apakah itu kemudian diberikan secara langsung kepada produknya atau kepada penerimanya? Saya kira teknis pemberiannya itu harus kita lihat nanti pemberlakuannya di lapangan. Karena pola seperti ini tengah kita pelajari juga. Untuk apa? Untuk subsidi yang lain. LPG 3 kg. Sekarang sedang tahap uji coba untuk diberikan kepada penerimanya, tunainya ketimbang kepada produknya. Nanti produknya akan satu harga di luar. Nah ini saya kira konsep ini bisa juga kita berlakukan. Tetapi kita lihat bagaimana tingkat suksesnya. Tetapi yang paling penting sekarang kita sampaikan kepada masyarakat jangan sampai resah. Karena policy ini, kebijakan ini adalah kebijakan yang tetap menjaga daya beli dan tetap mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, yang berhak untuk menerima. Oke, baik. Pak Marwan sendiri sepakat tidak atau mungkin setuju salah satu usulan dari Pak Kardaya tadi soal pemberian langsungnya ini mungkin dalam bentuk kartu ini supaya tepat sasaran pemberian subsidinya? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya kira bicara soal subsidi tepat sasaran ini jauh sebelum sekarang ya. Justru di akhir masa jabatan Pak SBY itu sudah dibahas bagaimana sistem subsidi yang tepat sasaran. Nah, lalu terbitlah Perpres 191 di 2014 waktu Pak Jokowi memulai pemerintahannya. Itu sudah dimulai dengan hal yang baik. Nah, bicara tadi pakai IT dan sebagainya, ya kalau pemerintah itu serius, saya kira setahun 2 tahun selesai. Dan DPR tidak berkomplot dengan pemerintah. Ya sekarang kan bersatu.
Malah DPR itu di bawah kendali pemerintah, Baik. eksekutif. Sehingga kebijakan itu tidak muncul. Nah, di sisi lain kan yang lebih ditekankan adalah bagaimana menarik simpati rakyat lewat politik pencitraan. Baik, mohon maaf, yang kita sebetulnya fokus tidak ke konsisten. Nah, kebijakan tapi soal maksud saya pembatasan begini. BBM ini saja. Maksud saya begini, bahwa sebetulnya kalau niat ya, sistem itu bisa ditemukan. Jangan sampai ada komentar seperti di Komisi 1 tentang penyelenggara negara yang bodoh, ya, bodoh katanya dalam masalah PDN. Nah, ini juga sama. Kok tidak mampu untuk menemukan sistem tepat sasaran? Kalau memang niat itu bisa. Baik. Tapi kalau kita tidak, masih menunggu ya seperti apa, ya, karena jadi sudah diumumkan ini kan juga oleh Pak Luhut kita. bagaimana kemudian pembatasan BBM ini tujuannya adalah untuk mengatasi tadi defisit APBN dan juga agar lebih tepat sasaran nanti pemberian subsidinya. Nanti betul, kita itu saya kira akan bisa ditemukan kalau memang kesimpulan niat. Dan juga mungkin solusi yang bisa diberikan Bapak-Bapak ini nanti di segmen selanjutnya ya Pak. Mohon maaf, usai jeda berikut kami masih akan kembali sesaat lagi.